Berjumpa lagi di channel Pasti Bisa. Kita bahas soal fisika kelas 12 SMA tentang listrik dinamis. Kita mulai dari nomor 1. Suatu penghantar panjangnya 2 meter dipasang pada beda potensial 6 volt. Ternyata arus yang mengalir 3 ampere jika luas penambang kawat 5,5 dikali 10 pangkat min 2 mm persegi. Maka besar hambatan dan hambatan jenis kawat adalah, kita dari rumus hambatan suatu kawat penghantar. Rumusnya adalah hambatan L sama dengan rho dikalikan luas panjang kawat ya, L ya, dibagi sama penampang. Ini rumus dari hambatan suatu kawat penghantar. Nah, yang diketahui apa? Kalau panjang kawat ini L-nya itu sebesar 2 meter. Beda potensial berarti V itu sebesar 6 volt. Habis itu arus itu kan diketahui lambangnya I sebesar 3 ampere. Kemudian luas penampang itu lambangnya A gede sebesar 5,5 kali 10 pangkat min 2 mm persegi. Yang diminta apa? Yang pertama itu hambatan biasa ya. Kalau hambatan rumusnya adalah beda potensial dibagi sama kuat arus I ya. Ini langkah yang pertama, sama dengan untuk beda potensialnya 6 terus dibagi kuat arus I 3, jadi dapatnya 2 ohm. Langkah yang terakhir kita cari itu nama hambatan jenis kawat. Kalau hambatan jenis kawat itu kan L, rumusnya rho kalikan L per A. Jadi saya singkat aja, jadi L sama dengan rho-nya pembilang kalikan L dibagi A. Jadi yang kita butuhkan hambatan jenis itu lambangnya rho. Jadi L yang tengah berarti ke arah kanan bawah dikalikan sama penampang dibagi bawahnya L ya, panjang kawat sama dengan hambatan jenis kawat ya. Oleh karena itu kita butuh penampang dari milimeter persegi mengubah ke meter persegi berarti ya. Jadi rumusnya kan 5,5 kali 10 pangkat min 2. Kalau dari mili ke meter kan naiknya kan 1, 2 sama 3 ya. Kalau naiknya 3 berarti minus 6 kan ya. Kan naiknya kan pangkat 2 kan, karena luas. Kalau naik kan pangkatnya 2 dibagi gitu ya. Jadi kalau dibagi pangkatnya berarti kurang. Satuannya meter persegi ya, sama dengan 5,5 dikali 10 pangkat min 8 meter persegi ya. Jadi masukin hambatan kawat rho-nya, R-nya itu kan 2 kalikan 5,5 kali 10 pangkat min 8 dibagi 2. 2 sama 2 kan coret, maka hambatan
jenis kawat sebesar 5,5 ya, kali 10 pangkat min 8 ohm meter dapat. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah alat pemanas air yang hambatannya 50 ohm dan dialiri arus listrik 1 ampere digunakan untuk memanaskan 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika dianggap hanya air yang menerima kalor, maka suhu air itu menjadi berapa? Nah, berarti pertama saya ketahui nih, hambatan R-nya 50 ohm. Kemudian arus listrikan I bernilai 1 ampere. Habis itu volume yang dibutuhkan 1 liter. Khususnya yang air ya. Kalau jenis kan C kecil dari air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian T kecilnya itu butuhnya 10 menit ya. Kalau 10 menit itu ke detik kan dari 10 kalikan 60, 600 detik. Langsung yang kita tanya apa? Suhunya akhir itu, suhu akhir itu T akhirnya berapa? Langsung saya jawab di sini aja. Jadi rumusnya kalau itu kan sama-sama Joule. Massa dikali kalau jenis khusus yang air dikalikan delta T ya. Jadi masanya pun di 1 kg tidak diketahui. Maka rumusnya kan energi listrik, rumusnya adalah daya listrik dikalikan waktu. Maka rumusnya itu sebenarnya apa sih? Energi listrik sama kalor itu kedua ini kalor dalam satuan yang sama, namanya Joule. Oleh karena itu berarti Q sama dengan W. Jadi kalau energi listrik kan berarti daya itu rumusnya kan V kalikan I ya, kalikan T gitu ya. Atau tegangan listrik rumusnya dia I dikalikan L gitu ya. Ini sebagai rumus tambahan. Kalau mencari kuat arusnya berarti tegangan dibagi sama hambatan. Sedangkan kita cari hambatan rumusnya tegangan dibagi arus. Dari ketiga ini ya. Maka masukkan aja rumusnya kan yang diubahkan berarti tegangannya aja kan. Jadi rumusnya kan kalau energi listrik kan I kuadrat, karena rumusnya V ini kan menjadi I kalikan L. Jadi I kali I kan I kuadrat kalikan L terus T gitu ya. Jadi kalau itu Joule, massa kali kalau jenis air, delta itu perubahan, rumusnya kan T akhir kan dengan kata menjadi. Tinggal kita kurang suhu awal tutup kurung sama dengan W nya itu kan masukkan I kuadrat kalikan RT ya. Masanya kan 1, kalau jenis air 4200 dikali suhu akhir ini ditanya dikurang suhu awal diketahui kan 25 ya. Ini diketahui
suhu awal bernilai 25 derajat Celcius sama dengan I kuadrat 1 kuadrat dikalikan 50 kalikan T-nya itu dalam sekon 600. Jadi tetap kalikan dengan 1 segini kan. Buka kurung T akhir dikurang 25. Kalau 1 kuadrat tetap sisanya 600 kali 50 30.000. 4.200 kalikan yang depan ini pelangi ya. T akhir tinggal kita kurang dari 4.200 dikali 25, hasilnya tuh 105.000 ya, sama dengan 30.000 ya. Maka 4.200 suhu akhir sama dengan 30.000 ya. Dari min ke kanan jadi plus 105.000 akan menjadi 4.200 suhu akhir 30 + 105 135.000 ya. Nolnya coret, duanya juga coret kan. Maka suhu akhir sama dengan 1350 dibagi 42 jadi 32,2 derajat Celcius. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar karakteristik yang di bawah ini ya. Yang ditanya apa? Kuat arus mengalir hambatan 6 ohm yang di ujung bawahnya dari paralel pada gambar di atas. Nah, pertama-tama kita cari apa? Bagian atas ini. Jadi anggap aja rangkaian seri yang pertama. Jadi 4 tambahkan 2 jadi 6 ohm. Rangka keduanya masukkan rangkaian paralel. Itu rumusnya gimana? 1/LP sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Jadi penyebutnya sama, tinggal 1 tambah 1 2/6. Jadi dibalik deh, rangkaian paralel sama dengan 6/2 ohm, dapatnya 3 ohm. Rangka ketiga yang kita cari rangkaian seri yang kedua ya. Dari horizontal kiri tengah paralel yang dihasilkan. Jadi 2 tambah 3 tambah 3 ya. Jadi 2 tambah 3 kan 5. Tambah 3 berarti 8 ohm ya. Itu sebagai penanda rangkaian total. Rangka keempat yang saya minta kuat arus total ya. Rumusnya kan beda potensial dibagi rangkaian total. Rumusnya itu kan V-nya yang diketahui 12 terus dibagi 8 ya, totalnya jadi 1,5 ampere. Terus rangka yang kelima ini 2 ohm L1, L2, di sini L3, L4, L5 ya, gitu ya. Kan seri itu kan kuat arusnya sama, maka jalurnya kan I1 dengan I2 sama dengan I paralel, begitu ya. Kan jalurnya pertama, kedua paralel itu sama ya kuat arusnya ya. Maka kuat arusnya sama, berarti yang keenam berarti yang
Sedangkan yang serinya kan berarti dan kuat arus yang seri kan beda. V1 tambah V2 tambah VP ya. Paralel itu kan berarti VP itu kan sama dengan V5 ya. Itu yang paralel ya. Kan serinya kan tadi 1,5 volt ya. 1,5 volt itu penanda yang ini apa? Yang ini sebagai I total gitu ya. Jadi rumusnya kan VP sama dengan V5 ya. Kalau V paralel rumusnya apa? I paralel kalikan L paralel gitu aja ya. VP itu kan IP dikalikan LP sama dengan, kalau V5 itu kan I5 dikalikan L yang kelima. Kalau IP-nya kan sama kayak I total ya, 1,5 dikalikan LP itu nilainya tadi 3 ya, sama dengan I5 nya kan nggak tahu, terus kalikan L yang kelima 6 ya, 1,5 kalikan 3 4,5 kali ke kiri kan bagi 6 ya, untuk I yang ke 5 kan, berarti kan kali ke kiri kan bagi 6 kan, jadi I5. Jadi kuat arus yang kelima dapatnya adalah 0,75 ampere kan, dapat. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar karakteristik di bawah. Energi dibebaskan setiap detik. Hambatan 16 ohm yang ini yang ujung kiri atas adalah, nah berarti kita nentuin dulu kan. Kalau bagian dari di sini kan, dari ujungnya di kanan, atas kanan, kanan tengah, kanan bawah, itu menghitungnya rangkaian seri. Jadi 1 tambah 3 tambah 4, jadi dapatnya 8 ohm. Terus berarti yang di kanan sini kan berarti 8 ohm ya. Lalu ini kan rangka pertama ya, kemudian cari rangka kedua, berarti yang sebelah kanan ini ya, rangka yang kedua yang telah didapatkan ini ya, rangka kedua yang ini ya. Jadi 1 per LP sama dengan 1 per yang kiri kan 8 ditambah yang kanan ini kan, yang kanan di sini dia serinya kan dia bentuknya kayak gini kan. Bentuknya dia kayak kotak-kotak gitu lah ya. Kotak yang sama ya untuk seri kayak gini ya. Kalau beda jalur ini paralel. Di bentuknya dia rangkaian listrik yang berbentuk kotak gitu. Jadi 1 per 8 kan. Jadi 2 per 8, tinggal balik aja EP nya yaitu 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Terus rangka ketiga kita cari kan, di sini sudah dapat kan, di sebelah sini kan 4 ohm gitu ya. Dihitung aja dari kiri atas kan rangkaian total 16 ditambah yang di tengah 4, terus ditambahkan yang bawah 5, jadi dapatnya 25 ohm totalnya. Tapi yang diminta hambatan 16 ohm gitu ya, kan energi yang dibebaskan kan berarti potensialnya kan V ya. Berarti tentukan kuat arus total dulu ya, berarti I total. Rumusnya kan berarti V bagi L nya kan, L total. V nya kan diketahui 12,5.
12,5 terus dibagi rangkaian total 25. Jadikan 12,5 itu 1, terus 25 kan 2 ya, bagi yang 12. Jadi 0,5 ampere ya. Kuat arusnya ketemu si totalnya. Jadi berikutnya langkah yang ke-5 ya. Kalau mencari energi kan berarti W kan. Rumusnya kan V kalikan I kalikan T. Terus W ada lagi I kuadrat kalikan L kalikan T. Terus W ini kan V, kalau kuat arusnya ubah jadi tegangan sama hambatan V kuadrat per L kalikan T gitu. Jadi berarti kira-kira waktunya kan setiap detik. Kalau dibebaskan setiap detik maka waktunya anggap 1 sekon gitu. Langkah pertama yang kita cari apa? Kalau yang paralel kan kuat arus seri kan sama aja dengan I 16 ohm dengan I nya kan paralel yang didapatkan, terus I nya sama yang 5 ohm, itu setara dengan 0,5 ampere gitu ya. Jadi kalau tegangan seri kan dia beda kan, V 16 ohm ditambah VP ditambah V 5 ohm gitu. Di V 16 ohm, rumusnya kan I 16 ohm dikali hambatan 16 ohm. Kalau I nya 16 ohm itu sama yang seri kan, 0,5 ampere dikalikan 16 ohm, jadi dapatnya 8 volt. Langsung masukkan ke energi listrik, energi yang bebaskan. Rumusnya pakai yang V kalikan I kalikan T, begitu ya. Sama dengan V nya 8, I nya sama, seri itu di 16 0,5, waktunya 1, dapatnya 4 Joule. Oleh karena itu jawaban adalah yang D. Kita lanjut ke nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian listrik satu loop di bawah ya. Jika R1 20 ohm, R2 30 ohm, berarti R1 nya di kiri ya 20 ohm, yang di atas R2 30 ohm, R yang ketiga 50 ohm. Terus epsilon pertama potensialnya 10 volt, epsilon 2 yang bawah 40 volt. Kalau gambar yang seperti ini menunjukkan sebagai rangkaian satu loop. Satu loop itu menunjukkan arah jarum jam untuk menghitungnya. Berarti arah jarum jamnya, berarti saya pilih yang searah. Searah berarti ke arah kanan, searah jarum jam. Maka rumusnya pakai hukum Kirchhoff yang kedua. Sebagai kita cari yang A, tujuannya untuk mencari kuat arus. Kuat arus lambangnya I. Jadi rumusnya itu sigma epsilon ditambah sigma I dikalikan L sama dengan 0. Jadi epsilon ini kan yang Kirchhoff yang kedua, rumusnya ini ya. Yang pertama kan cuma satu loop kan. Satu loop di sini kan, yang di sini yang atas berarti ke arah negatif. Berarti min epsilon yang pertama. Habis itu epsilon 2 bawah berarti ke arah negatif juga ya. Min epsilon 2.
lalu ditambahkan. Kalau mencari arus pertama dari positif menuju ke arah negatif, berarti plus ya. Berarti I-nya mengalirnya dari positif ya, ke arah kiri, ke arah atas, ke arah kanan, ke arah kanan, ke arah kanan, ke arah bawah, ke arah kiri gitu ya. Ini penandanya kuat arus. Kuat arusnya dia dari plus ke min ya, sebagai penanda baterai. Berarti arusnya itu kan pokoknya ke arah searah jarum jam. Semuanya plus. Plusnya dari I dikalikan hambatan yang pertama, ditambahkan I-nya itu hambatan yang kedua, ditambah I kalikan hambatan ketiga, sama dengan 0. Jadi min epsilon pertama kan 20. Maaf. Berarti min epsilon pertama kan 10. Terus min epsilon 2 itu kan 40. Ditambah I dikali L1 20 ditambah I kalikan L2 30 ditambah I kali L3 50 sama dengan 0. Terus min 10 ikual 40 min 50 ditambah 20 tambah 30 kan 50 tambah 50 karena I-nya kan penanda yang ini variabel, yaitu 100 I sama dengan 0. Jadi 100 I sama dengan min 50 kiri ke kanan berarti min 50. Maka I sama dengan berarti 100 I sama dengan di ruas kiri min 50 ke kanan jadi 50. Berarti I-nya adalah 50 per 100. Hasilnya 0,5 ampere. Dapat. Habis itu kita cari tujuannya yang B ya. Tegangan jepit. Tegangan jepit dari titik C sampai D. Titik C itu berarti dari kanan menembus ke arah kiri. Gitu ya. Kita cari tegangan jepit dari C sampai D. Rumusnya sigma epsilon ditambah sigma dari arus dikalikan hambatan. Jadi kalau epsilon baterainya cuma yang atas doang, dari C ke arah D. Yang minta menunjukkan loopnya searah jarum jam ke arah kanan kan, berarti baterainya kan berlawanan. Jadi min epsilon 1 ditambah hambatannya cuma 2, yaitu I-nya mengalir karena sama loop 1 ya, kalikan L2 sama dengan min epsilon pertama yaitu 10 ditambah 0,5 kalikan 30 karena hanya terdiri dari satu loop saja. Min 10 ditambah 15 hasilnya berarti 5 volt ketemu. Baik, kita lanjut ke nomor 6. Pada rangkaian listrik sederhana 2 loop seperti pada gambar di bawah yang ini. Yang ditanya kuat arus yang di kiri ini loop 1 ya. Jadi kita tentuin
Berarti katakanlah searah jarum jam dari positif ke arah negatif ya. Ini loop yang pertama, yang loop 2 di kanan. Berarti katakanlah berlawanan dari positif ke arah negatif, ini berlawanan jarum jam. Jadi langkah pertama kita masukkan ini hukum Kirchhoff yang kedua nih. Rumusnya sigma epsilon ditambah sigma I kalikan L sama dengan 0. Tapi arusnya kan di dua loop ya. Kalau dua loop kan berarti batasnya kan di tengah dari titik E dengan titik B gitu. Berarti dari F ke E itu sebagai adalah I yang pertama. Kalau dari E ke B sebagai I yang ketiga. Cari arusnya dulu. Setelah itu dari D ke E sebagai I2. Oleh karena itu, maka rumusnya adalah I masuk, ada Kirchhoff yang pertama ya, sama dengan sigma I yang keluar. Yang keluar kan cuma I3 doang ya, karena I3 itu dari E berarti keluar. Kalau I1 dan I2 masing-masing menuju ke titik E gitu. Masuknya berarti I1 ditambah I2. Jadi tinggal masukkan dari hukum Kirchhoff kedua. Ini loop yang pertama ya. Caranya yang pertama berarti baterai dari negatif kan. Berarti min epsilon 1 itu bernilai 6 ya. Yang kanan epsilon 2, yang atas L1, yang tengah L2, yang kanan L3. Jadi langsung ditambahkan. Berarti cabangnya arus itu kan dari positif ke negatif. Berarti plus ya. Berarti I1 sama L1 ya, terus ditambahkan ya, karena searah juga dari positif ke arah min. Berarti I3 ya, bukan I2. Berarti I3 sama L2 sama dengan 0. Berarti min epsilon pertama 6 ditambah I1 nya ditanya kalikan 2 ditambah I3 dikalikan L2 2 sama dengan 0. Jadi 2I1 ditambah 2I3 sama dengan di kiri min 6 ke kanan jadi 6. Ini persamaan yang pertama. Habis itu kita cari loop yang kedua. Kedua ini kan berarti diawali baterai kedua dari menuju ke arah negatif. Berarti min epsilon 2. Kalau arusnya dari positif ke negatif ya, maka arusnya positif. Jadi I2 dikalikan L3 ditambah I3 dikalikan L2 sama dengan 0. Berarti min epsilon 2 8 ditambah I2 nya ditanya kalikan L3 nya 1 ditambah I3 dikalikan L2 nya 2 sama dengan 0, yaitu
I1 tetap jadi I2 ditambah 2I3 sama dengan kiri kan min 8 ke kanan jadi 8 sebagai persamaan yang kedua. Habis itu langkah kedua kita cari eliminasi. Tujuannya kita cari arus kiri ya, I1-nya yang saya minta. Berarti caranya apa? Pakai substitusi ya. Berarti rumusnya I2-nya tinggal ganti aja nih ya. I2 sama dengan diawali I3. I1-nya pindah dari positif ke kanan jadi min I1. Oleh karena itu, masukin aja persamaan yang kedua. Rumusnya I2 kan digantikan sama I3 dikurang I1. Terus kita tambahkan 2I3 sama dengan 8. Jadi langsung karena di kiri plus ya, I3 kurang I1 tambah 2I3 sama dengan 8. I3 ditambah 2 jadi 3I3 min I1 sama dengan 8. Kalau dibalik I1-nya berarti di depan, yaitu min ya, I1-nya ditambah 3I3 sama dengan 8. Pakai persamaan yang ini sama yang ini. Gitu aja. Oleh karena itu, langkah ketiga kita cari sub eliminasi ya. Itu 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Min I1 ditambah 3I3 sama dengan 8. Langsung kita eliminasi kali-kali ya. I3-nya hilangin, 2 kalikan ke bawah 3, 3-nya sama atas 2. Atasnya 6I1 ditambah 6I2 sama dengan 18. Min jadi min 2I1 ditambah 6I2 sama dengan 16. Tinggal kita apain? Kan eliminasinya sudah sama, yaitu I3 ya. Kalau sama dikurang ya. 18 kurangin 16 jadi 2. Sama dengan ini coret. 6 tambah 2 kan berarti min sama min kan plus, yaitu 8I1. Jadi I1 sama dengan 2/8 ampere. 2/8 0,25 ampere dapat. Oleh karena itu jawaban adalah yang A. Itu saja pembahasan dari saya mengenai soal fisika kelas 12 SMA tentang listrik dinamis part 1. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih.